Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur yang mendalam kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana akhlak Rasulullah terhadap anak-anak, dengan harapan kita sebagai orang tua dapat meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam membina keluarga muslim yang berakhlak mulia. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, bukan dari golongan umatku orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi anak-anak, dan tidak pula mengetahui hak-hak ulama. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah mengajarkan supaya kita itu hormat kepada orang tua dan menyayangi kepada anak-anak. Maka jika saudara-saudara semuanya mengaku sebagai umat Nabi, maka hormati yang tua, sayangi yang muda, atau sayangi anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok panutan dalam semua hal. Tidak hanya soal ibadah hablum minallah, tapi juga hablum minanas. Bagaimana pergaulan Rasulullah dengan para istrinya, bagaimana pergaulan Rasulullah dengan para sahabat-sahabatnya, bagaimana pergaulan Rasulullah dengan anak-anak. Ia adalah suami terbaik bagi istrinya. Ia adalah sahabat yang terbaik bagi sahabat-sahabatnya. Dan ia pun sebagai panutan yang sempurna yang perlu kita contoh. Rasulullah adalah orang yang sangat peduli terhadap umatnya, para sahabatnya. Ia akan merasa senang jika para sahabatnya pun senang. Beliau pun membaur terhadap masyarakat, walaupun masyarakat jelata sekalipun. Padahal dia seorang presiden loh, seorang pejabat tinggi negara. Salah satunya yang akan kita bahas, bagaimana akhlak Rasulullah terhadap anak-anak. Kita contohkan yang pertama. Rasulullah itu selalu mencium kepala anak-anaknya maupun anak orang lain. Ketika mencium kepalanya, dia mengelus kepalanya dengan sayangnya dan dia mendoakan anak tersebut. Pernah ada kisah seorang sahabat mempunyai anak yang baru lahir, kemudian anaknya dibawa ke rumahnya Rasulullah, dan oleh Rasulullah pun bayi tersebut dielus kepalanya dan didoakan oleh Rasulullah. Contoh yang kedua, Rasulullah adalah seorang yang lemah lembut dan kasih sayang kepada anak-anak, terutama juga kepada cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Pada suatu ketika Rasulullah sedang sholat, dalam hal ini sedang sujud, pundaknya Rasulullah dinaiki oleh cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Baginda Rasulullah pun melamakan sujudnya dengan maksud supaya cucunya yang ada di pundaknya itu tidak jatuh. Contoh yang ketiga, Rasulullah itu selalu mengajarkan kejujuran kepada anak-anaknya, kepada cucunya. Dikisahkan ada seorang anak diutus oleh ibunya untuk menyampaikan setandan anggur kepada Rasulullah. Namun apa yang terjadi? Di tengah jalan, anak tersebut memakan beberapa anggur yang dibawanya. Setelah sampai kepada Rasulullah, diberikannya setandan anggur itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengetahui bahwa setandan anggur itu sudah tidak penuh lagi. Kemudian ditanyalah anak itu, dan anak itu pun menjawab, saya sudah memakan beberapa anggur yang saya bawa. Ketika itu pula Rasulullah menjewer kuping anak itu dan menasehatinya supaya
bertindak jujur. Contoh yang lain, baginda Rasulullah itu selalu mengajarkan agama terhadap anak-anaknya ataupun terhadap cucu-cucunya. Ketika cucunya, anaknya sudah dewasa, maka Rasulullah pun mengajarkan untuk mengerjakan sholat. Jika anak tersebut tidak mau, maka boleh dipukul anak tersebut, namun dengan pukulan kasih sayang, pukulan yang tidak berbekas. Demikian beberapa contoh baginda Rasulullah dalam mendidik akhlak kepada cucunya ataupun kepada anak-anak dari para sahabatnya. Mudah-mudahan ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya sebagai orang tua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.